Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. 97,8 FM si Bang HS dengan Herbal Membangun Negeri. Salam dari Bang HS, Raja Herbal Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar panjenengan setuyo dimanapun Anda berada? Semoga seluruh MC, fansnya Bang HS dimanapun panjenengan mendengarkan kami dan juga menyimak video-video kami. Selamat mendengarkan, kami ada di Bella Belajar Gejala-Gejala Penyakit. Di malam hari ini saya Faris Saga akan senantiasa memandu acara Bella ya, Belajar Gejala-Gejala Penyakit setiap hari Kamis malam atau malam Jumat. Oke. Setiap malam Jumat. Nah, ini kalau malam-malam Jumat kan identik dengan hal-hal yang positif ya. Oke, nah salah satunya adalah Bella menikah. Oke, nah untuk panjenengan Suyo bisa mendengarkan kami melalui radio di 97,8 FM EMC Bang HS maupun di streaming di Jogja Streamers maupun di platform streaming yang lain, dan panjenengan juga bisa menyimak video kami. Jadi streaming ini bisa ada versi videonya. Oke. Menika kalau mamanya ada VT-VT atau video-video dari pasien-pasien juga jenengan bisa simak di Hasan Sabilah Official di YouTube nggih. Nggih. Nah, di live kita di malam hari ini langsung jenengan klik mawon saged nggih. Nah, langsung saja kita simak pembahasan malam hari ini, belajar gejala-gejala penyakit yang berkenaan dengan gejala akan terjadinya kanker usus. Untuk itu kita sambut yang berbahagia untuk Bang HS. Halo Faris. Halo, selamat malam Bang HS. Malam Assalamualaikum. juga. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana nih Bang ya? Kabar baik Faris ya. Alhamdulillah ya. Nah ini Bang, kalau ngobrolin soal nyun sewu ini kan kanker usus ya Bang. Ya, Apakah juga ada hubungannya dengan masalah timbunan lemak atau hal yang lain berbeda lagi? kankernya. Iya. Kanker ini terbentuknya karena bakterinya tinggi. Contohnya begini, kenapa di dalam usus itu bakteri tinggi? Karena usus itu sendiri sudah Ya. banyak kotoran yang tidak bisa lepas. Betul. Ya, tidak bisa lepas ya. Dari penumpukan lemak itu kan sifatnya mengikat. Ya. Ya. Jadi kalau ibu misalnya ya, ada minyak goreng, ada kotoran di dalam minyak goreng, maka kotoran itu tidak bisa lepas dari minyak tersebut. Betul. Ya. Terus ibu pakai aja menggoreng, maka kotoran tersebut ikut di dalam gorengan ibu. Gorengan. Nah, sudah berlemak tambah kotoran tadi, kemudian ibu makan, artinya itu akan merusak usus. Oke. Begitu juga kotoran di dalam usus apa saja? Kotoran di dalam usus seperti karbohidrat, ya, kemudian lemak itu sendiri, kemudian ada protein, Iya. kemudian ada potasium yang harus terbuang ya. Nah, akhirnya ibu akan mengalami banyaknya kemacetan-kemacetan yang harusnya dibutuhkan oleh tubuh, ini tidak bisa dibutuhkan oleh tubuh. Kenapa? Karena ketika usus itu padat, penuh, ya Bu ya, berarti kan makanan tidak bisa Bu. Tidak bisa lagi di dalam usus karena usus itu padat. Dia akan berada di mana? Bahayanya pada dinding lambung membesar. Maka orang yang gagal usus, Ya. pasti perutnya membesar. Oke. Karena tidak bisa BAB. Iya. Bakteri kan ada bakteri baiknya juga, Betul. bakteri buruk juga. Nah, meningkatnya bakteri jahat itu akan bisa menimbulkan sel-sel liar tumbuh Oke. di dalam darah. Iya. Kalau ini di dalam usus. Apakah itu memang dari efek infeksi misalnya Bang? Pernah usus Bisa juga. Iya. Ya, kasus lain selain lemak ya, Iya. bisa terjadi infeksi usus, bisa Iya. terjadi Oke. seperti itu. Atau juga pernah terjadi radang usus. Iya. Bisa juga karena terjadi dia pernah operasi usus ya. Ya, usus buntu misalnya Bang? Bisa ya, bisa terjadi seperti itu. Tapi tidak tuntas Oke. gitu. Ya, Bisa betul. terjadi. Jadi pasca operasi bisa membuat gagal usus membuang kotoran. Iya. Ya Ibu ya, jadi usus itu nanti ada usus 12 jari, yaitu usus yang dari mulut menghubungkan ke lambung. Itu disebut usus 12 jari. Usus halus, nah usus halus yang menerima sebelum dibuang ke usus kasar atau usus besar yang membuang semua kotoran-kotoran. Iya. Ya,
itu hubungannya dengan anus, ya Bu ya. Nah, anus Rektum. dia rektum itu dia akan melebar atau akan membuka kalau ada daya otot yang membantu. Ya. Otot yang membantu Bu ya. Tapi otot ini butuh adanya pelumas agar pembuangan itu tidak ngeden atau tidak kasar. Iya. Maka sistem di dalam pencernaan itu Bu, usus ibu diproduksi di dalam dinding usus itu ada lendir yang diproduksi oleh kelenjar eksekrim. Jadi kalau kelenjar itu memproduksi lendir lancar pada ususnya, maka kita tidak akan bermasalah. Ya. Tapi kalau itu tidak mampu lagi memproduksi karena tingkat usus sudah parah, tumpukan kotoran, maka dia tidak mampu lagi untuk memproduksi. Efeknya apa? Maka semua jalur pada pencernaan itu kena. Pankreas kena, ginjal kena, kandung kemih kena, jadi sulit pipisnya. Gara-gara itu Bu, sulit pipisnya. Ya, perut membesar. Ya. Kalau perut membesar berarti otot perut pun ikut kencang, ikut melebar. Iya. Jadi semuanya jadi susah Ibu. Jadi orang-orang ciri-ciri orang seperti ini biasanya dia tidak kuat duduk lama. Karena kalau duduk lama kan otot perutnya kan kencang, tidak lentur. Kalau orang yang tanpa penyakit ini otot perutnya lentur, dia bisa tahan lama, bisa geser ke kiri, geser ke kanan. Kali ini tidak. Begitu duduk, dia menyamping sakit, nyamping kiri, nyamping kanan sakit. Akhirnya dia berdiri. Setelah berdiri dia duduk lagi, dia gelisah. Karena kencangnya pada tulang punggung dan otot punggung dan otot perut. Berarti ada dampak kepada otot lambungnya juga ya Bang ya? Betul. Baik. Nah ini Bang, kalau misalnya untuk gejala-gejala awal yang perlu kita waspadai itu sebenarnya apa Bang? Kalau mau usus itu terkena misalnya masalah pada kanker atau yang seperti apa itu Bang ya? Soalnya kadang-kadang kanker usus itu kan, misalnya kalau kanker mulut atau apa itu kan ada ciri-cirinya yang terlihat fisik gitu ya, nyun sewu. Nah, kanker lidah atau apa seperti apa. Nah, ini kalau di dalam organ di dalam sini, Bang, di dalam perut atau usus ini kan kadang-kadang untuk awal ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Betul. Kira-kira nih bagaimana, Bang, untuk mencirikan itu? Gejalanya itu ada 14, Bu, yang harus kita memahaminya, kita mengenalinya bahwa itu adalah akan terjadinya kanker usus, ya Bu ya. Ada 14. Yang pertama yaitu BAB sulit, Bu. Sulit itu bisa 3 hari sekali, bisa seminggu sekali, atau harus ngeden. Itu BAB sulit ya. Itu tanda-tandanya. Kemudian yang kedua, Bu, BAB-nya itu berdarah. Ketika dia BAB, diikuti ada darah. Ya, tanda-tandanya Bu ya. Berarti ada terjadi radang usus. Tapi kalau ini terus-menerus BAB itu berdarah, ini bukan radang lagi. Ada tanda-tanda ke sana. Yang ketiga, Ibu, perut keras dan bengkak. Terus sering demam, Bu. Demam, panas, dingin. Panas, dingin. Itu akan terjadi di dalam setiap bulan. Bisa 1 bulan terjadi 2 kali. Ya, sering panas dingin. Artinya kalau orang terjadi panas dingin itu pasti terjadi radang. Terus yang kelima, Ibu, nyeri pada punggung. Terus yang keenam, napas pendek. Perutnya keras, bengkak atau begah. Untuk jalan napasnya pasti pendek. Yang ketujuh, mudah masuk angin karena habisnya kekebalan tubuh. Ya, kenapa bisa habis, Bang? Karena
setiap makanan yang masuk tidak mampu diproses oleh lambung menjadi energi, Oke. vitamin, dan nutrisi. Terus yang kedelapan, napas pasti berbau, Bu. Kenapa? Karena ampas yang menumpuk tidak bisa keluar. Nah, kemudian yang kesembilan, Ibu, gejala akan terjadinya kanker usus itu adalah perut kembung. Yang ke-10, muncul benjolan pada permukaan anus. Berarti anus itu luar. Rektum paling luar. Iya. Muncul benjolan. Yang ke-11, Ibu, ketika BAB, ini BAB lagi, Bu ya, Iya. bentuknya cair Oke. dan yang keluar angin. Aduh. Bentuknya cair dan keluar angin, artinya yang padat tidak keluar. Oke, tadi Ini yang lebih- masuk angin, yang keluar angin. Iya. Oke. Yang ke-12, Ibu, duduk dia tidak tahan lama, ciri-cirinya itu, Bu. Gejala akan terjadinya kanker usus, duduk tidak tahan lama seperti saya katakan tadi. Ketika dia duduk, malah otot perutnya kencang, otot punggungnya kencang, Ya, ya. tidur tidak bisa lama karena sakit, menahan sakit. Oke. Jadi serba tersiksa orang seperti ini. Betul, betul. Yang ke-13 yang dapat kita ketahui adalah gejala terjadinya kanker usus, yaitu sering keluar darah lewat anus. Yang saya katakan orang harus pakai softtek, seperti cowok seperti perempuan. Ternyata ini Oke. sering mengeluarkan darah lewat anus. Jadi dia tidak BAB aja tapi mengeluarkan darah. Ini artinya sudah tingkat keparahan pada usus akut. Iya. Ya, tingkat keparahannya. Ya, yang ke-14, Bu, gejala akan terjadinya kanker usus yaitu sering sakit pada pinggang, boyok, orang Boyok. boyokan. Oke. Jadi ibu mau BAB udah lama nggak keluar juga, Iya, boyoknya sakit. boyok sakit. Ya, itu sering terjadi seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Ini sebenarnya jenis umbian, Bu. Jenis umbian yang mengandung ada lendirnya. Oke. Gadung mungkin? Enggak ya? Betul. Oke. Gadung Cina, Oke. Garut. Garut. Ini tadi yang gembolo. Bolo, ya, ya. Ya itu. Itu adalah jenis-jenis umbi-umbian yang bisa digunakan untuk mengatasi kanker usus. Nah, untuk membunuhnya apa, Bu? Saya menggunakan yaitu temu ireng untuk membunuh sel kankernya, Bu ya. Oke. Untuk membunuh sel kanker saya menggunakan temu ireng. Untuk obat jadinya bagaimana, Bang? Gitu, kalau ini racikan khusus. Racikan khusus Iya. ya. Baik. Baik, terima kasih Bang HS untuk malam hari ini sudah menyampaikan bagaimana awal mula terjadinya kanker usus ya. Ini ada gejala-gejalanya, ada 14. Yang pertama adalah sulit BAB, yang kedua BAB berdarah, yang ketiga perut keras dan bengkak, yang keempat demam, yang kelima nyeri pada punggung, keenam adalah nafas pendek, yang ketujuh mudah masuk angin, yang kedelapan nafas berbau, yang kesembilan perut kembung, ke-10 muncul benjolan pada permukaan rektum atau anus. Nyon sewu. Ada juga yang ke-11 yakni BAB bentuknya cair dan angin. Dan yang ke-12 duduk tidak tahan lama. Yang ke-13 sering keluar darah lewat rektum atau anus ya. Nah, yang ke-14 yakni sering sakit pinggang atau boyok ya. Nah, monggo untuk bisa dikonsultasikan dengan Bang HS di hari Selasa, Kamis, atau Sabtu di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 8 Umbul Harjo, Yogyakarta, EMC Bang HS Radio. EMC Bang HS, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.